perilaku tersebut bertanya kepada orang tua bagaimana saya harus memasukkan anak saya lagi atau kepada sebuah program bimbingan belajar tambahan yang mungkin masih juga belum siap dengan pembelajaran online juga. Dan itu menjadi salah satu tantangan. Saya alami sendiri, kebetulan salah satu anak saya yang paling kecil di SMA harus mengambil sebuah mata ajaran tambahan. Kebetulan ada yang bisa menyediakan secara online, tapi kalau misalnya tidak, akan susah sekali aksesnya. Next berikut. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan silahkan. Saya nggak tahu moderator sistemnya seperti apa, tapi kalau misal pertanyaan silahkan saja untuk ditanyakan. Informasi terkait mata ajaran baru. Nah, ini yang saya dapatkan, tapi saya mendapat info dari teman-teman IDN kalau institusi yang swasta mungkin tahun ajaran barunya bisa diundur lebih panjang lagi setelah tanggal 13 Juli, karena ini untuk yang negeri. Nah, dampaknya seperti apa kalau misalnya kita melihat dari sisi waktu? Dari sisi waktu ini sangat sempit sekali, mulai per hari ini ya, karena informasi PPDB-nya secara online terbuka. Saya coba ngecek, tapi belum ada yang buka sama sekali, baru akan terbuka nanti tanggal 11 Juni. Kemudian dari 11 Juni hanya diberikan kesempatan 4 hari untuk mendaftar, dan kemudian juga untuk diseleksi, karena menurut informasi dari website tersebut, tanggal 16 Juni itu jam 5 sore akan ada pengumuman seleksinya. Kemudian anak-anak tersebut akan tersalurkan di masing-masing sekolah. Nah, tanggal 13 Juli akan mulai. Pertanyaannya adalah di slide yang berikut. Dengan waktunya sempit seperti ini, boleh saya minta slide yang berikutnya, Mbak? Sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar pendapatan sekolahnya itu bersumber dari mana, Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak lihat yang kotak-kotak yang warna hijau, biaya pendaftaran, SPP bulanan, kemudian bantuan pemerintah, hibah, dan lainnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di institusi pendidikan tersebut, biaya pendaftaran dan SPP bulanannya itu melebihi dari 50%, berarti Bapak Ibu sekalian itu sangat menergantungkan dirinya terhadap penghasilan melalui jumlah siswa atau jumlah mahasiswa atau jumlah peserta didik baru yang ikut atau yang terdaftar yang masuk di institusi Bapak Ibu sekalian. Kalau seperti itu berarti waktu yang sangat sempit, misalnya dari hari ini sampai tanggal 13 Juli untuk tahapan ajaran yang baru akan sangat sempit sekali bagi Bapak Ibu sekalian untuk mencari siswa baru. Nah, di sini kenapa saya menekankan karena pemasaran itu fungsinya adalah kalau sebuah institusi pendidikan masih tergantung sangat besar dari peserta anak didik sebagai sumber penghasilannya, berarti tidak boleh kehilangan kesempatan tersebut. Misalnya di sekolah, kalau misalnya satu sekolah membuka 3-4 kelas, tapi ternyata yang keisi 2 kelas only, ya. Jadi nanti loss-nya itu bukan hanya dari kelas 1 saja, misalnya kalau SD, tapi juga akan naik ke kelas 2, ke kelas 3, kelas 4, karena jumlah siswa yang pindahan itu tidak mungkin biasanya menutupi untuk 2 kelas yang tidak terisi. Jadi kehilangan pendapatannya itu bukan hanya untuk tahun pertama saja, tapi sampai 6 tahun berikutnya. Sama yang terjadi dengan universitas. Pada saat dia masuk di tingkat 1, kalau misalnya target dari siswanya misalnya sekitar 500 atau nggak sampai 1.000, misalnya 1.000, tapi yang terdaftar hanya 500. Berarti akan ada banyak misalnya jurusan yang tidak terisi. Ataupun
untuk mengisinya di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat pun akan sangat susah sekali. Sehingga kesulitan tersebut berakibat sangat panjang dan akan sangat signifikan sekali mempengaruhi cash flow dari Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam konteks ini yang saya ingin coba sharing dengan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus bisa memiliki sebuah konsep di mana Bapak Ibu bisa menerapkan konsep tersebut untuk menjamin ketersediaan peserta didik baru sesuai dengan jumlah atau target yang ada di institusi pendidikan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalnya struktur biayanya paling utama dari siswa, dari SPP dan biaya pendaftaran, berarti itu yang harus dikejar. Kecuali kalau misalnya institusi pendidikan Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa Pak Wayah ini saya sebetulnya dari sisi SPP sama pendaftaran sekolah, saya hanya punya 25% aja. Yang 75%-nya dari sumber yang lain yang tidak tergantung dengan siswa sekolah. Kalau seperti itu berarti institusi Bapak Ibu sekalian tidak tergantung dengan jumlah siswa yang akan hadir di dalam sekolah Bapak Ibu sekalian pada tahun atau ajaran yang dituju. Berikutnya. Nah, untuk mengisi gap antara target siswa yang harus didapat dengan actual siswa yang ada itu, makanya saya peran pemasaran adalah di situ. Jadi pemasaran di sini ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan target grup kita. Jadi di sini misalnya SD target grupnya adalah lulusan dari TK yang akan mendaftar di SD Bapak Ibu sekalian. Kalau SMP lulusan SD, kalau lulusan SMA, kalau SMA berarti lulusan SMP, universitas lulusan SMA. Nah, polanya kan sudah ada. Kalau memang ada satu sekolah yang dari SD sampai SMA semua komplit, berarti minimal sudah ada jumlah siswa yang tersedia sebagai pemasukan untuk level berikutnya, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 dan seterusnya. Tapi kalau yang independen bagaimana? Jadi misalnya ini hanya sekolah yang SMA saja, tidak ada SMP-nya, ataupun SMP SMA tadi tidak ada SD-nya. Berarti harus ada upaya tertentu untuk meluaskan komunikasi tersebut supaya jumlah siswa yang masuk atau yang mendaftar cukup banyak atau melebihi dari jumlah kursi yang tersedia. Anak saya sekolah di salah satu swasta lembaga pendidikan swasta di Kebayoran, Jakarta Selatan. Pada waktu masuk daftar SMP, rasionya antara 1.200, tapi kursi yang akan diterima hanya sekitar 200. Pertanyaannya, Pak, kalau dalam kondisi kayak begitu, saya perlu pemasaran nggak? Nggak perlu. Karena dari jumlah pendaftar aja, Bapak Ibu sekalian sudah melebihi dari kursi yang tersedia. Tapi pertanyaannya adalah berikut. Apakah sebetulnya sekolah itu tidak melakukan pemasaran? Sebetulnya mereka melakukan pemasaran, tapi dari sisi kualitas program yang mereka jalankan. Karena programnya itu mereka sangat baik, sehingga orang tua yang sekolah di sana itu merekomendasikan sekolah tersebut kepada teman-temannya. Sehingga orang sekolah itu tidak perlu lagi ada biaya pemasaran. Dari dalam sendiri yang ngomong keluar. Dan saking karena sudah punya reputasi yang cukup baik dari sisi akademis maupun yang non-akademisnya, sekolah tersebut akhirnya bisa memilih dengan baik untuk memilih siswa yang sesuai dengan pola pendidikannya di tempat belajar tersebut. Nah, kesannya tidak melakukan pemasaran, tapi nanti di slide-slide berikutnya, topik pemasaran tersebut yang paling bagus adalah pada saat di mana target grup ataupun pelanggan Bapak Ibu, yaitu orang tua yang sudah memiliki anaknya
di sekolah Bapak Ibu ataupun di universitas Bapak Ibu itu yang melakukan pemasarannya sendiri karena mereka puas. Kalau istilahnya nanti aspeknya namanya word of mouth marketing strategi. Nah, konsep ini kesannya kok mudah ya, tapi nanti akan dilihat bahwa konsep ini tuh konsep yang akan sangat susah dilaksanakan karena ini berdasarkan kepuasan pelanggan. Pada saat mereka puas, mereka akan ngobrol sendiri. Nah, itu yang sebetulnya saya ingin komunikasikan pada saat ini. Jadi pada saat nanti teman-teman sudah melihat periode pemasarannya seperti apa, Bapak Ibu sekalian harus bisa mengetahui kira-kira strategi apa sih yang harus saya jalankan. Nah, ada institusi pendidikan yang memang memiliki struktur tim pemasaran yang sangat maju. Jadi ada yang sudah ada timnya, sudah ada sistemnya, ada admisi pendaftarannya sudah tertata dengan rapi. Tapi bagaimana kalau misalnya bagi institusi pendidikan yang belum? Nah, itulah yang ditanyakan oleh teman-teman dari IDN. Kira-kira saya bisa sharing nggak dan membantu teman-teman di sini. Slide berikutnya, mohon maaf. Jadi, untuk mengisi kekosongan gap tadi, itu dari pertanyaannya itu adalah periode pemasaran atau komunikasi kepada pelanggan itu yang adalah yang paling penting untuk mengisi gap di mana saat ini atau hari ini sampai pada saat misalnya Bapak Ibu menutup masa pendaftaran atau enggak admisi. Nah, saya di sini hanya mengambil contoh apa yang saya dapat dari online, dari berita terbaru. Saya kurang tahu kalau misalnya apakah ini yang berlaku juga untuk swasta atau tidak. Tapi dari informasi dari IDN, saya mendapatkan kemungkinan besar masih akan ada waktu yang lebih lama lagi pada saat nanti pendaftaran akan ditutup. Nah, kalau memang seperti itu, berarti ada suatu kelebihan yang didapatkan oleh teman-teman, di mana teman-teman masih punya waktu untuk melanjutkan periode pemasarannya, sehingga nanti masih bisa menampung siswa-siswa yang belum mendapatkan kesempatan sekolah, atau kan belum bisa mendapatkan admisi sekolahnya. Next ya. Ya. Ini saya bicara yang karena saya tidak mau berteori terlalu banyak di pemasaran, tapi saya hanya ingin memberikan bahwa di dalam pemasaran untuk institusi pendidikan itu ada 5 tahap sampai pada saat mereka nanti akhirnya diterima di sekolah tersebut atau di universitas tersebut atau enggak di bimbingan belajar tersebut. Yang pertama adalah awareness. Pertama, kenapa seperti ini? Karena dalam kondisi di mana orang tidak memiliki akses untuk hadir maupun diskusi ke sekolah Bapak Ibu sekalian ataupun ke institusi Bapak Ibu sekalian, berarti Bapak Ibu sekalian harus bisa memberikan informasi seluas-luasnya yang bisa mudah diakses oleh calon orang tua ataupun siswa tersebut. Karena kalau misalnya tidak dilakukan hal tersebut, mereka gimana akan tahu? Nah, saya tidak perlu bicara lagi karena untuk lembaga pendidikan swasta, persaingannya akan sangat ketat sekali. Karena pilihannya akan banyak. Apakah saya akan ke sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan seterusnya. Nah, awareness di sini itu adalah untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan kelebihan dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Tadi yang saya sebutkan sebagai salah satu informasi word of mouth-nya. Awareness ini kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kurang lebih, let's say, misalnya 2 kelas, atau kalau untuk universitas malah jauh lebih besar lagi, bisa sampai ribuan atau ratusan. Bisa dibayangkan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memiliki tingkat kepuasan yang tinggi yang diakibatkan oleh metode pembelajaran dan apapun yang lainnya yang Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Semua itu
bisa memberikan dampak yang sangat positif terhadap creating strategi awareness ini. Karena kalau orang tidak diberikan pancingan untuk bagaimana mereka tahu ataupun bagaimana saya harus memilih sekolah A dibandingkan sekolah yang lainnya, itu akan susah sekali. Dan orang itu akan sangat percaya pada temannya dibandingkan dengan tenaga pemasaran. Itu pengalaman saya selama saya bekerja di sebuah institusi pendidikan swasta. Jadi mau cara pemasaran apapun, mau pakai promosi lewat manapun, begitu ada seorang teman yang bilang, wah institusi A ini nggak bagus, akan sangat sulit kita untuk meyakinkan customer tersebut untuk bisa daftar ke tempat kita. Jadi pada saat saya menjadi marketing director di sebuah institusi swasta tersebut, yang saya lakukan adalah melakukan proses perbaikan secara internal. Membawa teman-teman dosen, baik rektor maupun yang lainnya, kepala sekolah, untuk meningkatkan tingkat kepuasan di saat mereka belajar di dalam institusi tersebut. Sehingga akhirnya kita pada suatu saat bisa mencapai angka hampir 80% dari lulusan kami akan merekomendasikan baik itu universitas maupun jurusan maupun sekolahnya kepada saudara maupun teman-teman yang lain. Bisa dibayangkan kalau misalnya yang lulus bisa sampai 2.000 orang, berapa banyak itu yang akan mempromosikan kita. Jadi kita harus tahu apa sih yang diinginkan dari pelanggan kita pada saat mereka masuk atau mendaftar di sekolah kita. Apakah itu karena sekolahnya memberikan sebuah nuansa agama yang sangat spesifik dengan dikarakterkan yang lainnya, pola pendidikan yang berbeda, misalnya cara delivery-nya bagus, gurunya sangat baik atau nggak sangat understanding dengan kondisi mahasiswanya dan yang lainnya. Semua itu menjadi satu paket di mana nanti mereka akan melihat kok setiap hari saya datang ke sekolah ini saya puas ya. Nah, kalau sebagai contoh dari saya, anak saya itu setiap kali saya mau ajak bolos, misalnya untuk liburan karena saya tidak bisa ada waktu untuk liburan menyesuaikan waktu mereka pada nggak mau. Karena mereka selalu bilang, nggak bisa Pak, aku ada sekolah, aku nggak mau kehilangan waktu untuk sekolah. Jadi saya pun sangat bingung gitu, kok mereka sangat attach dengan sekolahnya. Nah, pada saat ada siswa yang sedemikian takut kehilangan bersekolah tiap hari gitu ya, itu menunjukkan bagaimana mereka senang di lingkungannya dan yang lainnya. Dan itu adalah salah satu faktor yang sangat sukses sekali pada saat Bapak Ibu sekalian akan menjalankan proses pemasaran ini. Nah, setelah awareness-nya itu terdapat, Bapak Ibu sekalian, orang itu akan mencari informasi, menginquire. Dia akan mencari informasi apakah hal itu akan melewat teman-temannya, nanya, saya sedang cari institusi A nih, bagus nggak? Saya cari informasi ini, bagus nggak? Bapak anaknya sekolah di sana ya, Bapak puas nggak? Itu satu. Yang kedua adalah informasi mengenai yang available yang bisa dilakukan via online. Karena saat ini dengan adanya COVID, hanya ada dua jalan kan seorang pelanggan itu mencari atau enggak seorang orang tua ataupun siswanya itu mencari informasi tentang sekolah ataupun institusi pendidikan yang ada yang akan mereka pilih, yaitu either dengan telepon atau dengan online, apa online itu lewat sosial media ataupun diskusi sama temannya ataupun dari informasi dari sekolahnya sendiri. Nah, pada saat inquiry tersebut mereka tidak bisa mendapatkan yang dibutuhkan, berarti itu satu kesempatan yang penting yang hilang lagi. Selain membentuk curiosity awareness, inquiry itu pada saat mereka mencari itu harus disiapkan dengan baik. Jadi Bapak Ibu bagi yang punya website sekolah, sebisa mungkin website tersebut informatif. Tapi bagaimana selanjutnya, apakah
informasi ini bisa juga menarik orang untuk datang lebih lanjut. Itu yang harus dipikirkan. Jadi website itu seperti dandan kita lah. Pada saat kita pacaran, saya ketemu, wah ini menarik ya. Nah, website itu harus bisa, kalau misalnya website sebagai one of the media untuk berkomunikasi, itu harus bisa menimbulkan efek seperti itu bahwa, wah ini asik nih sekolahnya. Kemudian orang tua tersebut akan bicara sama anaknya, Dek, ini sekolahnya kok kelihatannya banyak ya programnya ini. Apalagi kalau misalnya anaknya berprestasi, baik dari seni maupun olahraga, maupun yang lainnya. Jadi pada saat ini anak-anak memilih itu kadang-kadang bukan hanya karena pendidikannya, tapi cara ekstrakurikulernya yang kadang lebih terkenal dibandingkan dengan pendidikan akademisnya. Nah, di situ yang perlu teman-teman siapkan. Karena pada saat berikutnya itu, setelah mereka dapatkan itu, mereka akan pasti melakukan konfirmasi, yaitu pada saat mereka visit, ataupun mereka telepon. Pada saat ini kemungkinan besar kan visitasi ke sekolah tidak bisa dilakukan. Berarti yang mereka lakukan adalah call ke sekolah tersebut untuk menanyakan, benar nggak sih kayak seperti ini. Nah, kadang-kadang saya malah banyak melihat bahwa sekolah tidak banyak mau berinvestasi terhadap staf atau tim yang menerima call tersebut. Jadi kalau misalnya istilahnya customer service deh, kalau kita nelfon mau komplain tentang kartu kredit kan sudah ada staf dari bank mana yang sudah disiapkan untuk memberikan layanan terhadap komplain kita. Dan layanan tersebut sudah dilatih dan segala macam. Nah, kita harus investasi di situ. Karena satu telepon, kalau misalnya ditelepon dan diterima oleh, mohon maaf, staf yang, let's say, administrasi, tapi tidak mengetahui apa kelebihan dari sekolah, dan segala macam. Nanti informasi yang didapat hanya sangat superficial sekali, ataupun informasinya malah bikin orang kesel, ataupun frustasi, karena kok pas ditelepon ke sekolah, yang diterima sama misalnya administrasi yang hanya kerjanya untuk menyiapkan fotokopi atau enggak apa. Karena itu admin. Nah, sangat salah sekali. Karena Bapak Ibu harus investasi di sini dengan orang yang benar-benar tahu mengenai sekolahnya itu seperti apa. Jadi pada saat diterima itu selamat pagi, cara menerimanya dengan baik. Kemudian pada saat bertanya tersebut mereka tahu apa segala macam kelebihannya. Bikin orang itu pada saat ini aku ingin tahu ya, pada saat ingin tahu tersebut, mereka benar-benar dipuaskan keinginannya tersebut. Jadi kadang-kadang pemasaran ini nggak terlalu banyak investasinya Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu sekalian harus tahu mana hal yang sangat penting. Karena customer service istilahnya buat saya dulu tuh, itu penting sekali. Itu saya train habis-habisan. Akan bagus sekali kalau misalnya ada guru yang ditempatkan di situ, nanti bisa dirotasi. Misalnya untuk 2 tahun pertama dia yang megang proses ini. Sehingga dia tahu prosesnya seperti apa. Dia tahu dari pengajar, bagaimana ininya semuanya. Jadi dia bisa juga bicara tentang bagaimana pola pikir anak, segala macam. Orang tua itu membutuhkan security pada saat dia memilih sekolah. Itu yang saya alami sebagai orang tua. Jadi security ini apa? Oh, ini sekolah ini selain juga memberikan akademik yang bagus, pola pikirnya bagus, selainnya juga ini, anak-anaknya juga di sana dalam lingkungan yang sangat dilindungi oleh dari misalnya efek-efek dari luar ataupun segala macam. Itu strategi yang harus dibuat dari Bapak Ibu sekalian, dan itu yang menjadi salah satu kunci keberhasilan bagaimana meyakinkan customer pada saat mereka datang mencari informasi dan diyakinkan oleh informasi yang mereka dapatkan. Nah, yang berikutnya adalah tahapan selanjutnya, yaitu apply. Jadi, senang dong, saya ini dengan institusi ini, anaknya juga, Dek, setuju nggak di sini? Iya Pak, aku mau.
Nah, dan sesuai dengan biaya misalnya target grup Bapak Ibu sekalian. Sehingga oke nih, saya bisa membiayai anak saya sekolah di sini, anak saya juga suka, dan mereka apply. Nah, di sini juga banyak institusi pendidikan yang lupa betapa pentingnya proses aplikasi ini. Dibuatlah semudah mungkin dengan informasi yang jangan terlalu banyak dikumpulkan gitu. Jadi kadang-kadang ada butuh lampiran A, B, C, D, ternyata lampirannya sampai 12. Orang tua harus 4-3 kali bolak-balik untuk sampai menyelesaikan pendaftaran tersebut. Salah besar itu. Jadi, tolong dievaluasi, butuh nggak sih seluruh lampiran tersebut? Kalau memang tidak butuh dan bisa dilakukan secara online, secara soft copy aja. Toh itu juga akan membantu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena menaruh inventory berbagai macam dokumen itu kan membutuhkan tempat besar sekali. Coba bayangkan kalau misalnya setiap tahunnya Bapak Ibu nerima 200-300 anak kali 15 dokumen. Seperti apa tuh ini? Nah, hal-hal seperti ini tuh kadang-kadang yang saya lihat tidak diperhatikan. Padahal pada saat proses pendaftaran sampai enroll ya, sampai dia diterima, pelanggan itu mengalami berbagai titik poin layanan. Jadi akan bagus sekali kalau misalnya layanannya disentralisasi, jadi satu orang aja. Jangan sampai ketemu sampai 6 orang. Pergi sana, pergi sini, segala macam. Orang kayak maraton untuk daftar ke sekolah Bapak Ibu sekalian, itu nggak baik. Yang harus dilakukan adalah dipermudah. Pada saat orang daftar, bisa nggak datang 2 kali selesai. Misalnya, daftarin, bawa segala macam, itu terus kemudian bayar secara administrasi, selesai. Nah, itu yang kadang-kadang banyak institusi pendidikan tidak melihat pentingnya proses ini. Padahal orang tua dan anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh proses tersebut. Semakin mudah, semakin lancar, semakin banyak informasi yang mereka dapatkan tanpa harus bertanya, akan semakin baik proses masuknya mereka kepada sekolah yang dilamar. Nah, kemudian terakhir tinggal admission. Admission itu ya proses seleksi. Kalau proses seleksi tergantung Bapak Ibu sekalian kebijakannya. Kalau misalnya mau mencari anak-anak yang yang berprestasi semua, kalau memang supply-nya cukup, kenapa tidak? Tapi kalau tidak kan berarti harus ada kompromi antara prestasi dan juga jumlah anak yang dibutuhkan. Nah, masing-masing itu silahkan kalau admisi. Akhirnya terakhir sebagai enrollment. Enrollment itu pada saat mereka sudah bayar, administrasi sudah komplit, pembayaran komplit, berarti mereka menjadi peserta didik baru di masing institusi Bapak Ibu sekalian. Nah, kelihatannya proses ini sangat simpel Bapak Ibu sekalian, tapi proses yang ini itu sangat sulit sekali. Jadi kalau misalnya saya kebetulan waktu antara 2002 sampai 2007 saya menangani hampir seluruh tipe pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, semuanya sama juga yang bimbelnya yang dimiliki oleh institusi edukasi yang tempat saya kerja. Nah, masing-masing cara pendekatan untuk bagaimana membuild awareness, melayani inquiry, sampai juga kepada visit sampai itu, semua itu berbeda segala. Dan itu saya harus lakukan sangat targeted kepada masing-masing grup yang memang saya tunjukkan. Nah, karena waktu itu saya adalah institusi swasta, jadi kami sangat juga membutuhkan hidup kami itu sangat tergantung dengan jumlah siswa yang masuk. Sehingga ada targetnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada sekolah mau buka 4 kelas 1 SD, terus kemudian ada juga mau buka kelas 2, kelas 3, kelas 4, nah, itu harus ditargetkan sesuai dengan itu. Dengan target Bapak Ibu sekalian. Sehingga pemasarannya harus diarahkan ke sana. Jadi tidak hanya semudah ini, tapi harus juga targetnya disesuaikan dengan kemudian untuk yang kalau misalnya SMP kelas 1 atau enggak SMA kelas 1-nya. Ataupun universitas. Kalau universitas biasanya masa pendaftarannya sekarang kan bisa lebih lama.
Jadi harusnya punya sebuah competitiveness ataupun keuntungan dengan lamanya masa pendaftaran tersebut dibandingkan mungkin dengan yang sekolah SD ataupun SMP, SMA dan juga bimbingan belajar.